Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudan Aryansyah dengan NIM akhir 47. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas UTS. Yang pertama adalah jelaskan unsur-unsur peta beserta fungsinya dalam membaca peta. Unsur peta ada beberapa. Yang pertama ada judul peta yang berfungsi untuk identitas peta yang nantinya bisa mewakili isi keseluruhan dari peta. Kemudian yang kedua adalah simbol peta yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang ada di dalam peta. Kemudian yang ketiga adalah legenda yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dari simbol-simbol peta. Kemudian yang keempat adalah skala peta yang berfungsi untuk memberikan perbandingan antara jarak peta dan juga dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah orientasi peta yang berfungsi untuk menunjukkan arah peta. Itu biasanya berbentuk dalam bentuk kompas yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, dan juga timur. Kemudian ada garis tepi yang berfungsi sebagai pembatas area peta. Yang ketujuh adalah sumber dan juga tahun pembuatan yang berfungsi untuk memperoleh informasi sumber dan juga tahun pembuatan peta itu dibuat. Kemudian yang kedelapan adalah insert peta di mana ini merupakan sebuah tambahan peta kecil yang nantinya untuk menunjukkan wilayah lain di dalam suatu peta yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah jika Anda menjadi seorang pembuat peta pada Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan, dan Anda akan membuat peta lahan perumahan, skala yang akan Anda pakai apakah skala besar atau skala kecil? Kemukakan alasan Anda. Dalam pembuatan peta lahan perumahan, saya akan menggunakan skala besar. Alasannya adalah karena di dalam skala besar itu memiliki angka penyebutan yang kecil sehingga tempat dan juga detail tempat akan lebih mudah terlihat. Contohnya adalah skala 1:500 yang nantinya itu akan mewakili 1 cm itu sebagai 5 meter. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar itu umumnya digunakan untuk wilayah yang relatif kecil sehingga detail dari wilayah itu akan sangat mudah terlihat. Seperti contohnya adalah batas lahan, batas bangunan, batas tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang alasan yang terakhir karena dalam proses pelaporan itu akan sangat mempermudah tentunya melalui skala besar ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah peta apa saja yang diperlukan untuk menentukan lokasi pendirian sekolah? Jelaskan. Yang pertama adalah peta tata guna lahan, di mana peta ini untuk mengetahui wilayah mana yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sekolah sehingga bisa menentukan lahan mana yang tersedia dan juga lahan mana yang cocok untuk dibangun. Kemudian yang kedua adalah peta infrastruktur. Tentunya ini menjadi komponen penting karena infrastruktur apa saja yang nantinya tersedia di wilayah itu akan menentukan kualitas dari pendidikan itu tersendiri. Kemudian yang keempat adalah peta kepadatan penduduk, di mana digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk sehingga kita bisa mengetahui wilayah mana yang bisa dijadikan prioritas pembangunan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah peta rawan bencana sehingga kita bisa menghindari lokasi-lokasi yang sekiranya itu rawan bencana dan juga masuk ke dalam zona berbahaya. Kemudian yang keempat adalah ketika Anda akan membuat peta wilayah kutub, proyeksi apa yang akan Anda gunakan, kemukakan alasannya. Proyeksi yang paling cocok untuk menggambarkan wilayah kutub adalah proyeksi azimutal. Kenapa? Karena dalam proyeksi ini kutub itu digambarkan melalui bidang datar, seperti peta-peta di bidang datar. Sehingga gambar daerah sekitar kutub itu akan tergambar secara akurat dan tidak mengalami distorsi atau pembesaran yang aneh. Sehingga proyeksi ini itu akan sangat cocok dan juga akan sangat berguna untuk para peneliti, kemudian ada para pelaut ataupun nelayan, ataupun pilot yang kerja di wilayah kutub. Karena wilayah itu digambarkan secara asli seperti itu. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.